Sobat Cantik. Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wasiyamana wasiyamakum. Selamat datang di podcast Pai Susu dalam program SILET, Sistem Informasi Laporan Elektronik Terpadu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Lisnawati, tim dari Promosi Kesehatan. Ada yang tahu gak Pai Susu itu apa? Bukan makanan ya. Pai Susu itu singkatan dari pemberian informasi dan edukasi sehat untukku, sehat untukmu. Dan apabila saya memberikan kalimat menyebutkan Pai Susu, sehat untukku, sehat untukmu. Seperti itu ya nanti jawabannya. Sebelumnya, Sobat Cantik, apakah sudah cek data terbaru dari web UPTD Puskesmas Bantar? Kalau belum, jangan lupa ya untuk cek web kami di https://bit.ly/silet PKM Bantar. Jangan lupa ya dicek, di sana ada data terbaru dari UPTD Puskesmas Bantar. Selain itu juga, jangan lupa ikuti update informasi kami tentang kesehatan dan kegiatan kami di Instagram dan TikTok ada @puskesmas.bantar dan ada Facebook Puskesmas Bantar. Untuk channel YouTube-nya jangan lupa di-subscribe, di-like, dan komennya ditunggu ya, Puskesmas Bantar Cantik. Oh, untuk podcast ini juga akan disiarkan di channel YouTube kami. Sobat Cantik, bagaimana kabarnya? Apakah baik? Apakah sehat? Idul Fitri kali ini apakah kalian mudik? Apakah kemarin makan opor? Makan rendang? Kalian sudah tahu belum kandungan dari opor itu sendiri? Nah, opor itu sendiri menurut Pet Secret dalam 100 gram opor terdapat 163 kalori dan 8,60 gram lemak, terus ada 5,6 gram karbohidrat, serta ada 16,53 gram protein. Sebenarnya baik ya opor itu kandungannya, tapi jika makanannya itu dimakan secara berlebih akan membuat kita menjadi hipertensi, diabetes, dan kalau kolesterolnya juga tinggi. Bagaimana jika seseorang dikatakan kolesterol tinggi? Kolesterol tinggi itu jika kita memiliki kolesterol lebih dari 200 mm desiliter. Nah, apa yang ditimbulkan jika terkena kolesterol tinggi? Yang pertama adalah ada penyakit stroke dan ada penyakit jantung. Dan batas aman dari konsumsi lemak itu sendiri itu berapa? Nah, kolesterol tinggi itu berasal dari lemak dan batas aman lemak itu konsumsinya 5 sendok makan minyak atau 67 gram per harinya. Dan untuk penyakit yang akan ditimbulkan dari makanan berlebihan seperti opor itu sendiri yaitu hipertensi. Nah, hipertensi itu batasnya berapa? Tekanan darah dari hipertensi, dikatakan hipertensi itu jika lebih dari sama dengan 140 mm hektogram. Dan untuk hipertensi sendiri itu biasanya banyak yang tidak memiliki gejala, jadi harus hati-hati ya. Untuk batas amannya itu 1 sendok teh garam atau 5 gram per hari. Penyakit yang ditimbulkan selanjutnya yaitu diabetes. Bagaimana diabetes itu sendiri? Mungkin kalian sudah tahu ya, diabetes itu apa dan nama lain diabetes. Nah, nama lain diabetes itu sendiri adalah ada yang disebut dengan kencing manis, ada yang menyebutnya juga penyakit gula, itu diabetes. Nah, penyakit diabetes sendiri itu diakibatkan dari mengkonsumsi gula yang terkandung biasanya ada dari nasi, gula itu ada dari karbohidrat ya. Dan untuk lebaran itu sendiri kan banyak kue-kue lebaran ya, ada sirup juga, ada makanan bersoda. Nah, itu harus hati-hati ya karena bisa menimbulkan diabetes. Untuk konsumsi aman
itu ada 4 sendok teh gula atau 50 gram per hari. Batasnya itu untuk diabetes itu ada, jika diukur itu jangan lebih dari sama dengan 200 mm desiliter. Jadi apa yang harus kita lakukan agar tidak terkena dari penyakit-penyakit yang disebutkan tadi, yaitu penyakit hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi? Yang pertama itu harus melakukan, yang pertama dan utama itu harus melakukan pola hidup bersih dan sehat. Salah satunya yaitu dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu apa saja sih? Aktivitas fisik itu yang pertama jalan kaki atau jogging. Ini juga kan sering dilakukan oleh kalian, sering dilakukan oleh kita sendiri. Yang kedua adalah naik sepeda saat berpergian. Nah sekarang kan mudik, mungkin ya mudiknya itu ada yang beda kecamatan, beda kelurahan, bahkan beda RW atau beda RT. Nah bisa dengan jalan kaki atau dengan naik sepeda. Itu juga bisa membakar lemak dan bisa menurunkan kolesterol juga. Bisa dimanfaatkan. Dan yang ketiga menari atau workout di rumah. Menari itu biasanya kan anak muda tuh zaman sekarang, Gen Z ya. Gen Z itu sering suka dengan K-pop. Nah, K-pop sendiri banyak dance ya, bisa untuk menari juga. Dan itu bisa dikatakan dengan aktivitas fisik. Yang keempat yaitu dengan latihan ringan di sela waktu kerja. Biasanya kan kerja itu 8 jam ya. Nah, sela-sela waktu pas istirahat itu kan biasanya juga dimulai dari jam 8 kerja itu. Nah, jam 10 bisa dilakukan buat peregangan terlebih dahulu. Dan untuk selanjutnya juga setelah istirahat jam 1 bisa peregangan lagi. Nah, yang kelima itu ada yoga atau stretching di rumah. Nah, yoga itu sendiri juga bisa merelaksasi diri, bisa menurunkan rasa stres. Kan untuk lebaran itu sendiri kita juga bisa bertemu dengan banyak orang, sering bahkan ya. Jadi kan biasanya itu energi dalam diri kita itu jadi menurun, apalagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan aneh, jadi mood kita juga kurang baik ya. Bisa dengan yoga agar stres kita juga bisa menghilang atau bisa berkurang sedikit demi sedikit. Untuk aktivitas fisik itu sendiri berapa lama? Nah, aktivitas fisik itu sendiri itu 30 menit ya, 30 menit. Minimal itu 30 menit. Dengan 30 menit itu sendiri, aktivitas itu bisa mengeluarkan racun dalam tubuh dan melalui keringat. Dan sisa-sisa makanan hari raya juga bisa terbakar. Jadi apalagi manfaat dari aktivitas fisik itu sendiri? Yang pertama, memperkuat otot dan tulang. Yang kedua, meningkatkan kesehatan jantung. Yang ketiga, menjaga berat badan. Yang keempat, menjaga kesehatan mental dan mengurangi stres. Terima kasih telah mendengarkan podcast Pai Susu pada episode kali ini. Semoga informasinya bermanfaat dan tips-tipsnya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada episode berikutnya bersama saya Elsa Lisnawati dari UPTD Puskesmas Bantar. Cakap, aman, nyaman, dan tanggap Pai Susu, sehat untukku, sehat untukmu. Jika ada pertanyaan, bisa hubungi kami di Instagram dan TikTok kami @puskesmas.bantar dan Facebook kami Puskesmas Bantar. Untuk hotline-nya juga bisa dicatat nomornya 081 211 868 818. Selamat Hari Aktivitas Fisik Sedunia 6 April 2025.